Halo semuanya, di video kali ini Koko akan kembali lagi membahas 5 soal UTBK SBMPTN yang bisa kalian jadikan materi latihan ketika kalian sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti UTBK. Nah, Koko akan bahas 5 soal dan soal pertama ini Koko udah tampilkan di video sebelumnya. Jadi mungkin beberapa dari kalian udah mencoba. Nah, bagi yang pengen tahu jawabannya benar atau salah, silahkan dicocokin di video kali ini. Dan nanti di akhir video, Koko akan tampilkan satu soal lagi yang bisa kalian coba dan kalian bisa cocokin jawabannya benar atau salah di video berikutnya. Sebelum kita mulai pembahasannya, bagi yang belum subscribe channel YouTube Koko, silahkan di-subscribe terlebih dahulu supaya kalian bisa terus dapat update atau notification ketika Koko mengupload video pembahasan yang lainnya. Kita langsung aja kerjain soal yang pertama. Di soal ini dia bilang, tiga bilangan QS dan T merupakan barisan geometri. Jadi QS dan T membentuk barisan geometri. Maka berapakah nilai dari 1 per Q plus S ditambah 1 per S ditambah T? Untuk mengerjakan soal ini, kita akan lihat dulu dari bagian pertama, di mana dia bilang QS dan T membentuk barisan geometri. Dan kalian pasti udah tahu, barisan geometri itu memiliki perkalian yang sama, atau biasa kita sebut sebagai rasio. Jadi, ini dikali R, itu juga dikali R. Nah, dari info yang Koko tulis di sini, Koko bisa tarik kesimpulan bahwa Q dikali R itu adalah S. Q kali R itu adalah S. Kesimpulan kedua adalah S dikali R itu adalah T. S dikali R itu adalah T. Nah, info inilah yang kita akan gunakan untuk menghitung nilai dari bentuk ini. Kalau kalian lihat, Koko boleh bilang 1 dibagi Q tambah S. S-nya itu apa? S-nya itu Q kali R. Jadi kita bisa bilang Q tambah QR ditambah dengan 1 per S tambah T. T-nya apa? T-nya adalah SR. Jadi kita boleh tulis S ditambah SR. Dari bentuk ini kita bisa faktorin. Kalau kalian lihat, Koko boleh tulis 1 per Q 1 plus R. Q-nya kita keluarin ke depan. Ini juga sama. S-nya kita keluarin ke depan. S 1 plus R. Nah, suku pertama ada 1 per 1 plus R. Suku kedua ada 1 per 1 plus R. Kita sekarang keluarin atau faktorin 1 per 1 plus R-nya. Sehingga sisanya adalah 1 per Q ditambah 1 per S. Nah, bagian ini kita samain penyebut lagi. Jadi yang di depan sini kita diamin aja. 1 tambah R. Yang ini kita samain penyebut. Koko akan dapat S plus Q dibagi QS. Nah, selanjutnya gimana? Balik lagi kita gunakan fakta 2 ini tadi, bahwa S adalah QR. Jadi kita ganti lagi. Setiap S kita ganti dengan QR. 1 plus R, S-nya QR tambah Q dibagi QS. Q-nya tinggal dicoret semua. Ini ada Q, di sini ada Q, di sini ada Q. Kita bisa buang semua. Atau kalau Koko tulis step by step, Koko faktorin dulu. Jadi yang kita lakukan sebenarnya adalah kita faktorkan. 1 plus R. Q-nya dikeluarin 1 R plus 1 ya. R plus 1 dibagi dengan QS. Nah, semuanya bisa dicoret. Q-nya bisa dicoret sama bawah. 1 plus R-nya bisa dicoret dengan di sana. Sehingga jawaban akhirnya adalah 1 dibagi S aja.
Jadi jawaban yang tepat ada di pilihan yang B. Nah, ini soal yang pertama. Koko harap bisa dimengerti dengan baik. Kalau udah oke, kita pindah ke soal kedua tentang suku banyak. Di soal yang kedua, dia bilang suku banyak P sama dengan X pangkat 100. Gede ya, pangkatnya 100. Tapi jangan panik dulu, karena pengerjaannya mungkin nggak seribet itu. Jadi suku banyak P itu X pangkat 100 dikurang 2X pangkat 99 ditambah 4. Ketika dibagi dengan X kuadrat min 3X plus 2, maka sisanya berapa? Jadi kita ingin mencari sisa dari pembagian berikut. Nah, untuk mencari sisa, karena ini pangkatnya gede banget, kalian jangan pakai cara pembagian seperti ini. Karena ini pasti akan melelahkan sekali kalau kalian gunakan cara seperti ini, terus dibagiin satu-satu. Ini pasti capek banget. Nah, jadi caranya gimana? Caranya adalah kita akan balik lagi ke bentuk umum dari suku banyak. Jadi suatu suku banyak Px, suatu suku banyak, bisa dinyatakan sebagai hasil bagi, jadi Q itu hasil bagi, dikali pembagi, ditambah sisa. Ini bentuk umum yang selalu Koko pegang ketika kita kerjain soal polinomial atau suku banyak. Jadi setiap suku banyak adalah hasil bagi kali pembagi ditambah sisa. Suku banyaknya kita udah tahu, ganti aja. Suku banyaknya adalah X pangkat 100 dikurang 2X pangkat 99 tambah 4. Sama dengan hasil baginya kita nggak tahu. Tulis aja, karena Koko nggak tahu ya tulis aja. Dikali pembagi, pembaginya kita tahu. Dan pembagi ini kalau kalian teliti bisa difaktorin. Jadi X min 2, X min 1. Jadi Koko tulisnya dalam bentuk yang udah sederhana, yaitu X min 2, X min 1 ditambah sisa. Nah, ini hati-hati. Ketika pembaginya berderajat 2, maka sisanya pasti berderajat 1. Dan kalau kalian lihat pilihannya juga kelihatan nih. Semuanya bentuk pangkat 1. Jadi sisa ini akan memiliki pangkat yang 1 lebih rendah daripada pembagi. Pembagi pangkat 2, dia pangkat 1. Pembagi pangkat 3, dia pangkat 2 nanti, dan seterusnya. Jadi sisanya di sini kita akan misalkan dengan bentuk pangkat 1 atau berderajat 1. Katakanlah AX tambah B. Nah, kita ingin mencari AX tambah B ini berapa? Sisanya berapa sih? Jadi bentuk inilah yang ingin kita cari. Bentuk ini ya. Caranya gimana? Kalian lihat di sini. X min 2 pembuat nolnya adalah 2. X min 1 pembuat nolnya adalah 1. Jadi Koko tulis di bawah sini pembuat nolnya. Nah, substitusikan pembuat nol ke bentuk umum kita. Substitusikan 1, yang gampang dulu ya. Jadi kita tulis saja. Saat X sama dengan 1, substitusikan ke seluruh bentuk ini sampai ujung-ujungnya nih. 1 pangkat 100, udah pasti 1. Dikurang 2 kali 1 pangkat 99, ya udah pasti kurang 2. Tambah 4 sama dengan, perhatikan di sini, pembuat nolnya 1 nih. 1 kurang 1 kan 0. 0 kali siapa, hasilnya pasti 0. Tambah, substitusikan 1. Kita akan dapat A plus B. Dengan demikian kita dapat satu persamaan. 1 dikurang 2 min 1 tambah 4, 3 sama dengan A tambah B. Ketemu satu persamaan. Kita perlu satu persamaan lagi, dan Koko rasa udah kebayang nih.
Kita punya satu lagi pembuat 0 yaitu 2. Substitusikan 2 juga. Saat X sama dengan 2, kita akan dapat 2 pangkat 100. Di sini hati-hati, kalian tidak perlu hitung. Tulis saja dulu. Dikurang 2 kali 2 pangkat 99. Ditambah 4 sama dengan, ini 0. Karena kita substitusi pembuat 0-nya. 0 kali siapa pasti 0 semua. Ditambah X-nya 2, berarti 2A ditambah B. Nah, bentuk pangkat 100 ini, kalian harus langsung bisa mikirin ya. Oh, ini nggak mungkin dihitung nih, 2 pangkat 100. Penyiksaan kalau dia suruh kita hitung 2 pangkat 100. Jadi ini pasti bisa dimanipulasi. Dan kalau kalian lihat temennya, ternyata 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 99, ini juga 2 pangkat 100, gunakan sifat eksponen. Jadi ternyata 2 pangkat 100 dikurang 2 pangkat 100 juga. Karena pangkatnya kan ditambah nanti. Sehingga ini bakal habis. Kita akan ketemu 4 sama dengan 2A plus B. Ini persamaan kedua. Tinggal dieliminasi dengan persamaan pertama. Kita kurangin. Nanti B-nya habis. 1 sama dengan A. Setelah dapat A-nya 1, A plus B sama dengan 3. Ini persamaan pertama. Maka B-nya adalah 2. Dengan kata lain, sisanya atau Rx-nya, tadi kan kita misalin AX tambah B. Kita tinggal ganti, A-nya 1, B-nya 2. Itulah jawaban untuk soal nomor 2. Jadi jawabannya adalah X plus 2. Oke ya, kita lanjutin ke soal ketiga. Soal ketiga ini tentang trigonometri. Jika sudut lancip X dan Y memenuhi persamaan bla 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 bla, maka berapa nilai tan X tambah Y? Dia ingin kita mencari nilai tan X ditambah Y. Tan X ditambah Y. Nah, untuk mencari tan X ditambah Y, kita akan lihat dulu bentuk yang dikasih oleh soal. Dan kalau kalian lihat bentuk ini Koko akan coba kuadratkan terlebih dahulu. Kenapa dikuadratin? Karena nanti akan muncul cos kuadrat tambah sin kuadrat, yaitu 1. Dan cos kuadrat Y tambah sin kuadrat Y, yaitu 1 juga. Jadi kita langsung keinget, oh ada identitasnya. Jadi Koko pecah dulu. Cos kuadrat X tambah suku tengahnya, cos X cos Y, tambah cos kuadrat Y, tambah lagi dengan bagian sinnya juga dipecah. Sin kuadrat X tambah sin kuadrat Y. Suku tengahnya kelewatan ya. 2 sin X sin Y tambah sin kuadrat Y sama dengan 1 kuadrat ya tetap 1. Cos kuadrat X sin kuadrat X, identitas yang nggak mungkin kalian lupakan. Cos kuadrat tambah sin kuadrat, ini 1. Ini Koko udah pakai. Kemudian ada cos kuadrat Y sin kuadrat Y. Hasilnya juga 1. Koko nggak teliti lagi, ini harusnya kurang ya. Ini Koko ada nggak teliti. Nah, harusnya kurang. Ini minus, karena di sini minus ya. Cos kuadrat Y sin kuadrat Y, 1 lagi. Tambah 1 lagi. Ini juga udah dipakai. Yang belum dipakai hanya tambah 2 cos X cos Y kurang 2 sin X sin Y sama dengan 1. 1 tambah 1, 2. 2 pindah ruas ke sana min 2. 1 min 2 yaitu min 1. Jadi kita akan dapat 2 cos X cos Y
kurang 2 sin X sin Y sama dengan min 1. Kemudian kalian bisa lihat, kalau Koko bagiin 2 semua, ini habis, ini jadi setengah, min setengah maksudnya. Kita akan dapat bentuk yang sangat familiar. Sin Y sama dengan min setengah. Nah, cos min sin itu apa? Cos min sin itu adalah cos X plus Y. Jadi cos X plus Y-nya ternyata min setengah. Cos min setengah itu artinya dia terletak di kuadran 2 atau kuadran 3. Cos X plus Y min setengah berarti kuadran 2 atau kuadran 3. Tapi X plus Y-nya itu adalah sudut lancip. Sudut lancip itu kan di bawah 90. Jadi kalian bayangin, suatu angka kecil dari 90 derajat tambah suatu angka kecil dari 90 derajat. Hasilnya tidak mungkin kuadran 3. Jadi Koko sudah dapat kesimpulan cos X plus Y ini pasti terletak di kuadran kedua. Karena terletak di kuadran kedua, maka nanti tan X plus Y juga terletak di kuadran kedua. Artinya nilainya pasti negatif. Jadi ini nggak mungkin jawabannya. Tinggal 3 di atas ini jawabannya. Nah, untuk tahunya gimana? Ya kita tinggal cari aja. Mungkin beberapa udah hafal ya. Cos berapa yang hasilnya setengah? Cos berapa yang hasilnya min setengah yang ada di kuadran 2? Cos yang hasilnya min setengah itu adalah X plus Y sama dengan arcus cos min setengah. Maka X plus Y-nya adalah cos yang hasilnya setengah itu adalah 60 derajat. Kalau kuadran 2 berarti 180 kurang 60. 180 dikurang 60 berarti 120 derajat. Inilah sudut X tambah Y-nya. Jadi X tambah Y-nya adalah 120 derajat. Begitu kita tahu X tambah Y-nya, ya tan X tambah Y kita udah bisa tahu. Jadi tan X plus Y itu adalah tan 120. Tan 120, hafalin sudut istimewa ya. Hasilnya udah pasti min 3. Jadi jawaban yang benar ada di pilihan yang A. Ini soal yang ketiga. Kita lanjutin lagi soal keempat. Koko tulisnya nomor 14 ya, karena ini adalah bagian ketiga dari seri pembahasan 5 soal per hari yang ada di channel YouTube Koko. Bagi yang belum sempat nonton bagian pertama dan keduanya, silakan klik link yang ada di description. Kita lanjut aja ke nomor 14. Nomor 14 ini tentang eksponensial logaritma. Jika 2 pangkat Y plus 3X sama dengan 32 dan X log bla 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 itu min 1, maka berapakah 2X ditambah Y? Kita punya persamaan eksponen dan persamaan logaritma. Koko pengen jalanin eksponennya dulu. 2 pangkat Y tambah 3X sama dengan 32. 32 udah pasti hafal dong. 32 itu 2 pangkat 5. Berarti kita bisa bilang Y tambah 3X-nya itu adalah 5. Satu persamaan. Kemudian kita akan lihat persamaan dari log-nya. Kita akan jalanin dari bentuk tersebut. X log X tambah 2 kurang, hati-hati ada 3 di sini. Kita belum bisa gunakan sifat pengurangan karena ada angka di depan sini. Angkanya lempar dulu aja naik ke sini. Jadi dikurang X log 2 pangkat 3 yaitu 8 sama dengan min 1.
baru gunakan sifat pengurangan. Dalam logaritma, pengurangan bisa digabungin jadi pembagian. Sama dengan min 1. Nah, langkah berikutnya apa? Ingat-ingat logaritma eksponen. A log B sama dengan C, B itu A pangkat C. A log B sama dengan C, maka B sama dengan A pangkat C. X pangkat min 1 ya udah pasti 1 per X. Jadi Koko langsung aja. 1 per X. Kita kali silang dan kita bisa mencari nilai X. Nilai X-nya ketemu, bisa cari nilai Y-nya. Nilai X ketemu, nilai Y ketemu, kita bisa cari 2X tambah Y. Selesai untuk soal ini. X kuadrat tambah 2X sama dengan 8. X kuadrat tambah 2X min 8 sama dengan 0. Tinggal difaktorkan menjadi X plus 4. X min 2 sama dengan 0. Yang pertama X-nya min 4, yang kedua X-nya 2. Kita punya dua jawaban, tapi hanya satu yang benar. Yang benar yang mana? Yang X sama dengan 2. Jadi X sama dengan min 4 ini Koko akan tulis NA atau no answer. Kok kenapa dia no answer? Karena bentuk lognya itu nanti akan negatif kalau kalian masukin min 4. Min 4 tambah 2 kan min 2. Kalau fungsinya negatif, logaritma tidak terdefinisi. Syaratnya kan X plus 2-nya harus besar 0. Jadi min 4 nggak boleh. Yang boleh adalah 2. Jadi X-nya sama dengan 2. Ketemu X, kita bisa cari Y atau Y. 3 kali 2 sama dengan 5. Y tambah 6 sama dengan 5, berarti Y-nya min 1. Ketemu X, ketemu Y, 2X plus Y, pasti bisa dicari. 2 kali 2 kurang 1, hasilnya 3. Jawaban yang tepat ada di pilihan yang C. Kita lanjut lagi ke soal terakhir yang Koko akan bahas di video ini. Dan jangan lupa nanti di akhir video, kalian bisa lihat satu soal yang bisa dijadikan materi latihan. Nomor 15. Jika garis singgung dari kurva Y sama dengan X pangkat 3 ditambah A akar X di titik 1, B adalah AX min C, berapakah A plus B plus C? Garis singgung. Garis singgung itu berbicara tentang gradien. Gradien itu nanti berbicara tentang turunan pertama. Jadi ketika dia bilang garis singgung, dari info ini Koko bisa tahu gradiennya berapa. Y sama dengan AX min C. Ini gradiennya adalah A. Gradiennya sama dengan A. Karena bentuknya udah MX plus C ya. M inilah gradiennya. Jadi gradiennya udah tahu nih, gradiennya A. Nah, gradien itu adalah turunan pertama. Jadi kurvanya kita turunin dulu. Y sama dengan X pangkat 3 ditambah AX pangkat setengah. Kalau kita turunin, turunan X pangkat 3, pangkat kali ke depan, pangkat kurang 1. Turunan AX pangkat setengah juga sama. Pangkat kali ke depan, pangkat kurang 1. Setengah kurang 1 sudah pasti min setengah. Nah, turunan pertama itu adalah gradien. Jadi turunan pertamanya kalian ganti dengan A. A sama dengan, ini adalah gradien di titik 1, B. X-nya kalian ganti dengan 1. Jadi kalau Koko gambar-gambarin di sini, ini masuk ke sana, satunya masuk ke sini. Sehingga kalian akan dapat 3 kali 1 kuadrat ya 3,
tambah setengah A kali 1 pangkat min setengah. Ini sama aja dengan 1 per 1 pangkat setengah, ya 1. Dengan demikian kita bisa dapat nilai A-nya. Jadi kalau dipindah ruasin, 1 per 2A sama dengan 3. A-nya kita dapat 6. Satu nilai kita udah dapat. Begitu A-nya Koko dapat 6, berarti kurvanya sekarang kita udah tahu. Kurvanya adalah Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 6 akar X. Itulah kurvanya. Nah, kurva ini akan ada satu titik, yaitu 1, B. Jadi dalam kurva ini kita sudah tahu satu poin, 1, B. X-nya 1, Y-nya B. Kita bisa dapat B-nya. Y-nya diganti B, X-nya diganti 1. Dengan demikian B-nya 7. Jadi kurvanya sekarang tahu, titiknya juga tahu. Kalau Koko tulis di sini, titiknya 1,7. Nah, titik ini juga terletak di garis singgung. Jadi kalau diilustrasiin, kalian punya kurva. Ada garis singgung. Menyinggungnya di 1,7. Jadi 1,7 ini juga terletak di garis, sehingga kita boleh substitusikan ke persamaan garis. Garisnya adalah Y sama dengan A, A-nya 6X kurang C. Y-nya 7, X-nya 1. 7 sama dengan 6 kurang C. Dengan demikian C-nya adalah min 1. Selesai perjuangan kita untuk soal ini. A-nya tahu, B-nya tahu, C-nya tahu, A plus B plus C pasti tahu juga. Maka A tambah B tambah C itu adalah 6 tambah 7 kurang 1. 6 tambah 7, 13 kurang 1, 12. Sehingga jawabannya ada di pilihan yang C. Nah, ini soal terakhir yang Koko bahas di video kali ini. Ini soal pengantar untuk video berikutnya. Silahkan coba dikerjain terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk cocokin jawaban kalian benar atau salah dengan video berikutnya. Koko selesai sampai di sini. Thank you buat kalian semua yang udah siapin waktu untuk belajar bareng Koko. Kita ketemu lagi di video berikutnya.